Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliwa dan rekan saya Muhammad Arif. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Arif. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi, yang mana adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang kedua adalah tujuan kerangka dasar syariah. Untuk membantu, yang pertama adalah penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk mengulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga adalah auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku di umum. Yang keempat adalah para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga adalah asas transaksi syariah. Yang pertama adalah persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Suliwa. Pada Suliwa kita persilakan. Selanjutnya tentang tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Tidak ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi memenuhi tanggung jawab dan entitas syariah. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi. Setelah itu lanjut dengan bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, ada informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, ada informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima, ada catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya ada asumsi dasar keuangan syariah. Yang pertama ada dasar akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan atau going concern dan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abang Muhardian Arif. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Yang ini adalah posisi keuangan syariah. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga adalah dana syariah temporer. Yang keempat adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva entitas syariah adalah dikurangi sebagai kewajiban atau dana syariah temporer. Oke, sekian dari presentasi saya akan kembalikan kepada Suliwa. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika dari teman-teman dan
rekan-rekan pendengar, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Inilah hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.